Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita menikmati renungan saat ini, baiklah kita menikmati, bukan saja menikmati, juga terlibat untuk memuji dan menyembah Tuhan lewat pujian dan penyembahan berikut ini. Puji Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sembah Tuhan. Dia yang sudah memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan
kita mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam sorga, yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang Tuhan sudah berikan kepada kami hari ini, di mana kami akan melakukan aktivitas kami. Tapi sebelumnya, kami mau mendengar sabda-Mu Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan yang akan mengingatkan kami kembali bahwa segala sesuatunya Tuhan sudah siapkan bagi kami. Kau sudah pilih memperlengkapi kami untuk pergi kemanapun kami pergi pada saat ini dengan pimpinan Tuhan dan dilengkapi oleh firman Tuhan. Urapi kami agar kami memiliki telinga seorang murid dan tanah hati yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu juga akan yang menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu agar apa yang menjadi isi hati Allah lewat renungan pada saat ini, kami semua dikuatkan, diperlengkapi, dan kami siap untuk memenangkan jiwa dan mempermuliakan nama Tuhan. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan umat-umat Tuhan. Di dalam tema besar bulan ini yang bicara tentang dipilih, diperlengkapi, dan pergi, saya mendapatkan judul dalam renungan ini adalah Strong Character atau karakter yang kuat. Karakter itu merupakan sifat dasar yang ada di dalam kehidupan manusia. Kita baca ayatnya, yaitu di dalam Amsal pasal 4. Ayat yang ke-23. Tuliskan begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita diajar untuk jaga hati, karena bahasa Indonesia sehari-hari katakan, hatimu menentukan jalan hidupmu. Hati, pendapat saya pribadi adalah sebuah wadah, tempat terbentuknya, tempat tertaruhnya, tempat menetapnya sebuah karakter tersebut dalam kepribadian orang. Karena karakter itu adalah suatu sifat dasar yang mungkin saya salah juga, mungkin dia sudah ada semenjak lahir dan Tuhan sudah taruh di situ. Tetapi sayangnya, hal-hal yang baik ketika penciptaan manusia di awal itu sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita manusia yang sempurna, sesuai dengan gambar dan rupa Allah yang Tuhan sudah bentuk dan Tuhan taruh dalam kehidupan manusia, akhirnya harus hancur oleh karena dosa. Tetapi lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, saya mau katakan ada sesuatu hal yang berbeda menyangkut karakter ini. Dulu yang kecenderungan manusia setelah jatuh dalam dosa adalah melakukan kejahatan dan dosa saja dengan karakter yang tidak baik terbentuk dalam kehidupan mereka. Ternyata tetap ciptaan, yaitu manusia, Tuhan taruh secara spesial di dalam kehidupannya adalah hal-hal yang baik. Salah satu bukti ketika mereka memberi diri untuk dibaptis, bertobat dari cara kehidupan yang lama setelah menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika dia dibaptis, mereka disebut lahir baru. Ciptaan yang baru, yang lama sudah lalu, dan sekarang yang baru sudah datang. Itu adalah sebuah karakter yang saya pikir memang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Memang kebaikan, hal-hal yang baik, good karakter ini nggak bikin kita selamat. Selamat hanya lewat Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Percaya kepadanya. Tetapi bukan berarti kita tidak penting tentang karakter ini, di mana kita sudah dipilih, diperlengkapi dengan hal-hal yang baik untuk pergi menceritakan tentang kesaksian, tentang kasih Kristus yang ada dalam kehidupan kita dengan karakter yang baik. Dan dengan karakter yang baik ini pula, saya percaya kita akan bertahan dengan hal-hal yang dunia coba tekan dalam kehidupan kita orang-orang Kristen. Saya pernah mendengar sebuah perkataan yang mengatakan orang bisa sukses dengan kepintaran, dengan kehebatannya, tetapi yang mempertahankan kesuksesan itu adalah karakter.
Inilah karakter seharusnya yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Karakter yang seperti apa sebenarnya? Dan kita bisa dapatkan contoh dari siapa? Yang saya lihat cuma satu contoh yang luar biasa, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia memiliki hal-hal yang luar biasa dalam kehidupannya, yang membuat orang menjadi terpesona, yang orang melihat ada daya tarik dalam kehidupan Yesus sehingga banyak orang yang mengikutinya. Dan Tuhan Yesus adalah contoh yang paling sempurna dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Bukan hanya seperti di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 tentang 9 rasa dari buah roh itu aja yang dimiliki Yesus. Tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri di mana tidak ada hukum yang menentang hal-hal tersebut. Bukan hanya itu saja, tetapi kembali lagi dalam pribadi Yesus, dia adalah pribadi yang menarik. Betul, dia adalah Tuhan dan dia juga manusia yang kita lihat keberadaannya di bumi ini dengan segala hal yang sempurna ada dalam kehidupannya. Apalagi tentang kekudusan ada dalam kehidupannya. Hal yang benar. Ini kita bicara karakter ya. Dan karakter tersebut ada dalam pribadi Yesus. Baik, setia, adil, terus terang, tanpa dosa, tanpa celah, tanpa salah, itu ada di Yesus. Dan dia tidak berbahaya. Itu yang saya mau katakan. Karena dengan good character itu yang lewat firman Tuhan yang selalu kita dengar, nilai-nilai kerajaan Allah itu ada dalam kehidupan kita lewat firman dan Roh Kudus ini, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menarik, pribadi-pribadi yang disukai oleh banyak orang, dan pribadi yang tidak berbahaya bagi orang lain. Ya, contoh Tuhan Yesus, sampai dia taat, sampai di Golgota mati buat saudara dan saya. Apalagi karakter-karakter yang ada di dalam Yesus yang kita bisa renungkan lagi. Selain tidak berbahaya, dia mudah mengampuni. Wah, mengampuni memang barang mahal ya mungkin saat-saat ini. Terkadang berhubungan dengan melupakan. Kalau kita mengampuni, tapi kita nggak bisa melupakan orang itu. Wah, itu juga tidak benar. Ini tidak ada di dalam kamus atau di dalam good character yang Yesus miliki. Penuh dengan belas kasihan, senantiasa mengasihi, penuh kebajikan, lembut, rendah hati, sederhana, sabar menderita. Ini yang kita lihat di dalam pribadi Yesus. Selalu semangat. Makanya kita nggak boleh lemah dalam sesuatu hal. Kehidupan kita harus memiliki semangat yang terus kita jaga. Makanya dibilang tadi, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena itu wadah, tempat di mana good karakter lewat firman dan Roh Kudus itu ditampung dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang kita berusaha menjadi seperti Yesus. Semangat, tidak gampang pasrah, menyerah, tahan menghadapi cobaan, taat kepada Allah Bapa. Kalau boleh Bapa, lalukan cawan ini, kalau boleh. Tapi ternyata dia tanggung semua dosa di kayu salib buat saudara dan saya. Bagaimana juga contoh karakter Tuhan Yesus dari semenjak kecilnya. Dia patuh kepada orang tuanya di masa mudanya. Oh, itu banyak contoh. Itu juga yang merenungkan, yang menjadi perenungan bagi saya. Apakah hari ini ketika saya bangun, saya akan mempersiapkan diri saya dengan semangat? Terkadang kita gampang menjadi lemah, menjadi letih, lesu. Tapi kita punya Tuhan yang akan memberikan semangat yang selalu baru, karena rahmat-Nya selalu baru dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memiliki karakter yang benar di dalam karakter yang baik dan benar di dalam Kristus Yesus, sehingga kehidupan kita
yang telah dipilih, kita akan terus diperlengkapi dan kita akan pergi dengan karakter kita untuk cerita. Inilah tentang Yesusku. Inilah kebaikan yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Sehingga dimanapun kita berada, saya percaya kita semua dapat jadi berkat. Baik lingkup keluarga, baik lingkup lingkungan di mana kita berada, di kota kita, di Indonesia, bahkan kalau kita pergi ke luar negeri, bahkan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus memberkati. Lewat renungan yang singkat ini, kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang di dalam sorga, yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, untuk sabda firman-Mu yang kami nikmati pada saat ini. Ajar kami lewat firman dan Roh Kudus, supaya kami memiliki karakter yang baik yang Tuhan Yesus punya. Memang tidak mudah untuk kami lakukan, bukan berarti kami tidak bisa untuk sampai ke arah sana. Oleh karena itu latih kami Tuhan, lewat firman-Mu untuk membersihkan kehidupan kami, dan lewat Roh Kudus memimpin kehidupan kami untuk be a better person, menjadi orang yang lebih baik lagi dengan karakter Kristus dalam kehidupan kami. Ada satu oknum yang tidak senang apabila kami maju dalam hal ini. Iblis, setan itu kuasa kegelapan, kami mau hancurkan, patahkan. Bahkan dalam segala aktivitas yang kami mau lalui ini, dia akan coba ganggu kami. Tuhan, kami mau bersatu hati. Kami mau tengking patahkan segala siasat iblis, setan ini. Orang berniat jahat, di dalam nama Yesus, enyahlah Engkau. Biar pimpinan dari kuasa Roh Kudus dan pedoman firman, kami dapat melangkah hari ini jauh lebih baik lagi, jauh mempermuliakan nama Tuhan, dan memberikan dampak dimanapun kami berada. Terima kasih, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di dalam